tentang pengalaman masuk di RPW binaan. Jadi minggu lalu kami melakukan pembinaan di sebuah gedung kawan ya, mitra, karena dari cerita owner RPW ini sudah lumayan lama aktif, 3 bulan ya, masuk lama. Jadi RPW yang sangat-sangat muda usianya, namun perlu pembinaan lebih lanjut karena dia betul-betul orang tidak paham tentang perwaletan. Namun di satu sisi kami membawa solusi-solusi sederhana dengan mengecek di video-video berikutnya juga kami akan tampilkan bagaimana suasana interior, kemudian apa saja hal-hal yang perlu dibenahi dalam RPW binaan tersebut. Jadi sebelumnya untuk lebih tetap kita berada di channel SWT ya, yang bermitra dengan Halo Jenggo, jangan lupa subscribe dan tanda lonceng. Kemudian ada link Telegram kami untuk kebutuhan SP, ST, dan SI. Bapak Ibu Saudara bisa lakukan download melalui Telegram. Hanya klik download Telegram, kemudian kami akan berbagi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, perwaletan yang saya cintai ya, senusantara. Jadi berdasarkan hasil turun kami ke RPW tersebut, kami menemukan satu catatan yang paling poin yang harus kita lakukan dalam memulai budidaya burung walet. Imajinasi kita tentu akan tertantang di situ, cara berpikir kita, kemudian kesabaran, tentunya karakter kita ya, kepribadian seorang owner dari pemula walet atau seorang pemula dari budidaya walet itu betul-betul harus maksimal dulu. Dalam artian menghadapi gangguan-gangguan, kemudian kesabaran untuk mendapatkan koloni masuk di RPW dan sebagainya, itu betul-betul kesiapan mental. Ya. Jadi di sini kami membahas tentang satu hal yang paling harus segera Bapak Ibu Saudara sikapi pada RPW ya. Yang pertama tadi, yang satu-satunya juga itu tentang kenyamanan burung walet. Nah sekarang kalau kita sama-sama berpikir nih, seperti apa sih kira-kira nyamannya burung, tempat yang disediakan agar burung itu nyaman. Kalau dari analisis kami dari SWT itu cukup sederhana, saudara sekalian. Jadi faktor kehidupan, kita sedikit belajar tentang biologi dulu, tentang faktor-faktor pendukung kehidupan. Ada cahaya, ada udara, kelembaban dan suhu termasuk di situ, kemudian ada air. 3 faktor utama ini harus terpenuhi dalam budidaya. Kalau kebutuhan ketiga hal ini terpenuhi pada burung walet, setidaknya akan menciptakan suasana yang membuat kenyamanan bagi burung itu untuk betah dan tinggal di RPW tersebut. Satu contoh, kenapa ada bak-bak air nih yang dipajang oleh pembudidaya walet pada RPW? Itu fungsinya untuk meningkatkan kelembaban dan menurunkan suhu. Namun di RPW binaan kami tidak melihat ada lubang udara. Ini juga hati-hati saudara-saudara. Kelembaban suhu oke, boleh bagus, tetap apek di dalam ya, nggak ada oksigen. Jadi kehidupan kan secara logika kalau nggak ada oksigen nih ya mati gitu kan, bisa dibilang nggak pas juga gitu, nggak bakalan hidup. Apalagi burung, udah jelas-jelas burung populasinya biasa di hutan lepas, walaupun di dalam gua seperti burung walet juga tetap ada oksigen tentunya yang ada di dalam gua. Lebih gua dengan desain yang struktur goa itu ada lubang, kemudian dicolong, itu udara yang masuk bebas lah. Begitu juga di RPW. Di RPW binaan kami tidak menemukan. Yang pertama itu udara ya, lubang-lubang udara yang dari luar masuk ke RPW. Sehingga meski burung banyak, namun dapat menghambat perkembangan populasi lagi untuk bersarang lah, untuk bertelur, kemudian untuk nginap, apalagi karena yang namanya oksigen sekali lagi sangat penting. Kemudian yang kedua, hal yang sangat-sangat menarik kami temukan, karena kelembaban tinggi ya,
kami masuk itu, saat kami masuk di dalam terdapat suhu yang begitu dingin ya, lembab yang lumayan dingin, itu sampai sekitar 70 sampai 80 derajat kelembabannya. Jadi di sana kami melihat banyak kecoak, saudara. Kecoak ini hama. Jadi kadang kalau terlalu lembab begitu, bukan kadang sih ya, kebanyakan hama juga senang di situ. Jadi kecoaknya banyak. Kemudian di beberapa papan sirip, tidak block all ya, tapi di sebagian itu terdapat juga jamur-jamur. Jadi saya melihat bahwa jamur-jamur ini tentu akan berdampak pada BW ya kan, burung walet itu sendiri. Jadi nggak senang nih yang namanya burung walet nempel di papan sirip yang ada jamur-jamur. Jadi kebanyakan malahan di situ seriti ya ada juga sebagai pendongkrak populasi, bagus juga seriti kembang, pasti saudara sekalian tahu itu tinggal ganti telur aja banyak. Namun seriti juga saya tidak temukan berada di sekitar papan sirip yang berjamur. Sehingga di sekitar papan sirip yang berjamur akibat kelembaban terlalu tinggi itu banyak kecoak. Artinya bisa kita simpulkan bahwa dalam perumusan kelembaban dan suhu itu mesti ekstra hati-hati juga, saudara-saudara. Bukan berarti kita udah mampu nih ngebuat gedung kita lembab, dingin, lalu kita merasakan kepuasan di situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian pencinta walet, jangan sampai ya di dalam gedung itu kelembaban atau dan suhu ini tidak terkontrol dengan baik. Jadi solusi dari kami pertama, ketika kelembaban terlalu tinggi kemudian menyebabkan jamur dan mendatangkan kecoak, nah kita tuntaskan dulu jamurnya nih. Kalau rekomendasi kami jamur ya dihapus dengan air laut aja. Dengan air laut sekali lagi, kemudian gosok-gosok di papan sirip, hilang jamurnya ya. Yang kedua, kami rekomendasikan untuk kecoak itu gunakan super killer atau obat-obat anti kecoak yang lainnya, tapi ini juga mesti ekstra hati-hati nih. Ya tapi biasanya karena papan sirip yang berjamur itu nggak ada penghuni ya, nggak ada burung, jadi jangan terlalu ini juga, jangan terlalu dipaksakan dengan takaran yang ada pada pembunuh si kecoak. Jadi juga perlu penyesuaian yang baik. Bila perlu ya kalau ada perangsang dulu nih, perangsang walet dulu itu lebih didahulukan, disemprotkan, baru beranjak pada super killer atau pembunuh-pembunuh hama yang lainnya. Jadi rekomendasi kami juga kenapa tidak untuk pengontrol suhu dan kelembaban itu jika menggunakan ini ya tanda kutip, jika menggunakan mesin kabut itu buatkan sensor, sensor suhu, sensor kelembaban. Jadi sensor ini dialirkan ke mesin kabut, jadi nanti akan bekerja sesuai keinginan kita. Contoh seperti inilah sederhananya. Ketika kelembaban turun, maka sensor akan mendeteksi suhu tinggi ya kan. Mesin kabut akan hidup sendiri otomatis. Begitu juga ketika kelembaban dan suhu sudah sesuai dengan keinginan kita, misalnya 80 derajat, itu kedeteksi dari sensor dan mentransfer itu ke modul ya. Sehingga 80 derajat pas, maka mesin kabut akan mati sendiri. Begitu juga terusnya. Itu kalau memang menggunakan mesin kabut. Tapi kalau memang masih menggunakan manual, air di bak yang dipajang-pajang itu ya silakan gunakan air, tidak masalah. Namun lebih banyak terjadi penjamuran pada papan sirip. Itu kalau saya lihat di beberapa RBW di sini ya, itu kadang-kadang gedung RBW tidak dibuatkan atap di atas gedung, itu setelah plat cornya itu, floornya itu, kemudian langsung papan sirip di bawah. Nah artinya nggak ada atap dulu di atas cor, itu yang menyebabkan air merembes masuk ke dalam, kemudian kelembaban terlalu dingin menyebabkan papan sirip